langsung ya. Lu dulu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Pamulang jurusan S1 Akuntansi dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi untuk memenuhi mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu kami Ibu Nadi SPMM. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salim Kurtusi. saya Kris Monika. Saya Dini Rahmawati. Saya Faiza Sana Putri. Perilaku keorganisasian adalah studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini mempelajari 3 penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok, dan struktur. Keterampilan interpersonal atau interpersonal skill merupakan urat nadi dalam sebuah komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Dengan keterampilan interpersonal, sebuah organisasi dapat mengendalikan proses meraih tujuan sehingga menghindari terjadinya hambatan dalam komunikasi. Keterampilan interpersonal sangat penting untuk makhluk sosial seperti manusia, yang pasti tetap membutuhkan orang lain. Keterampilan interpersonal membantu kita untuk membangun hubungan dengan rekan kerja, seperti saling bertukar ide, informasi, dan pengetahuan. Fungsi manajemen ialah untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian terhadap kinerja seseorang dalam organisasi. Pelaku dari manajemen adalah manusia yang biasa jabatannya disebut sebagai manajer. Fungsi manajemen yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi manajemen sebagai perencanaan di mana pada tahap ini dilakukan pemilihan atau tujuan perusahaan. Ini kemudian dijadikan penentu sekaligus tolak ukur dari berbagai strategi kebijakan yang mencakup anggaran dan step by step yang diperlukan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian, di mana ada beberapa aspek yang saling berkaitan untuk mencapai target perusahaan seperti sumber daya, pengembangan organisasi, kelompok kerja, dan pembagian tanggung jawab pada tiap-tiap divisi. Fungsi selanjutnya yaitu pengarahan dan penggerakan adalah melakukan pengarahan di mana sebuah pengarahan dapat menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan seperti prioritas apa saja yang harus dilakukan karyawan. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian, yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan dan merupakan tahap pengendalian dalam penerapan cara dan strategi untuk menjamin rencana sesuai seperti apa yang sudah ditetapkan. Pertama ada peran interpersonal, yaitu semua manajer diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang sifatnya seremonial atau simbolis. Semua manajer memiliki peran pemimpin. Peran ini mencakup peran merekrut, melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan pekerja. Peran terakhir dalam peran interpersonal ialah perantara, sebagai perantara menghubungi pihak lain atau memberikan informasi. Yang kedua ada peran informasional. Semua manajer pada tingkat tertentu memperoleh informasi dari luar organisasi atau institusi, khususnya melalui media berita, dengan berbicara dengan orang lain, atau mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin sedang direncanakan pesaing, dan sebagainya. Manajer juga bertindak sebagai penyalur atau menghantarkan informasi kepada para anggota organisasi. Yang ketiga ada peran memutuskan. Sebagai pengendali gejolak,
Manajer mengambil tindakan korektif untuk merespon yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab mengalokasikan SDM, fisik maupun moneter. Keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen ada 3 macam, yaitu keterampilan teknis, manusia, konseptual. Yang pertama, keterampilan teknis, di mana keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan. Semua pekerjaan membutuhkan keterampilan khusus tertentu. Banyak orang yang mengembangkan keterampilan teknisnya melalui pekerjaannya. Dan yang kedua ada keterampilan manusia, yaitu kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, memotivasi, dan mendukung orang lain, baik itu individu maupun kelompok. Dan yang ketiga ada keterampilan konseptual, yaitu pengambilan keputusan, mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif tersebut untuk memilih jalan yang terbaik. Aktivitas manajerial terdiri atas 1. Manajemen tradisional, yaitu pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua ada komunikasi, yaitu bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan administrasi. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, yaitu memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, mengelola susunan kepegawaian, dan melatih kepegawaian. Yang keempat, ada jaringan, yaitu sosialisasi politik, berinteraksi dengan pihak luar. Disiplin ilmu yang memberikan kontribusi dalam perilaku organisasi antara lain ada psikologi, yaitu disiplin ilmu tentang mental, pikiran, dan perilaku manusia, mengukur alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku atau tindakan tersebut. Yang kedua ada psikologi sosial, yaitu dianggap sebagai cabang dari ilmu psikologi. Psikologi sosial menggabungkan prinsip psikologi dengan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. Psikologi sosial juga berkontribusi untuk mengukur, memahami, dan mengubah perilaku, serta mengidentifikasi pola komunikasi, serta membangun kepercayaan. Yang ketiga ada sosiologi. Sosiologi mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan budayanya. Sosiologi berkontribusi pada perilaku organisasi melalui kajian perilaku kelompok dalam organisasi, terutama dalam organisasi formal maupun kompleks. Yang terakhir ada antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. Tantangan dan peluang perilaku organisasi. Kita ambil 2 contoh, yaitu dalam merespon tekanan ekonomi dan dalam merespon globalisasi. Dalam merespon tekanan ekonomi, jika mengelola pekerja pada waktu baik, memahami bagaimana memberi penghargaan, memuaskan, mempertahankan pekerja akan menjadi sebuah prioritas. Sementara pada waktu ketika sulit, isu-isu seperti stres, pengambilan keputusan, dan bertahan akan muncul di permukaan. Dalam merespon globalisasi, yaitu meningkatnya penugasan ke luar negeri, bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda, selanjutnya mengawasi perpindahan pekerjaan ke negara dengan upah yang rendah, selanjutnya beradaptasi dengan budaya dan norma-norma peraturan yang berbeda. Mengelola keragaman tenaga kerja.
dengan cara meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan keterampilan bermasyarakat, bekerja dalam organisasi jaringan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif, serta meningkatkan perilaku etis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keragaman dalam organisasi. Yang pertama itu karakteristik demografis atau keragaman tingkat permukaan, yaitu perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti saat individu saling berkenalan, ras, umur, jenis kelamin, etnis, dan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa tetapi dapat menghasilkan persepsi dan stereotip. Yang kedua, karakteristik biografis atau keragaman tingkat mendalam, yaitu perbedaan dalam karakteristik saat individu sudah saling kenal, usia, jenis kelamin, ras dan etnis, disabilitas, agama, orientasi seksual dan identitas gender, identitas budaya, dan mempengaruhi cara orang memandang. Untuk memahami perbedaan antara keragaman level dalam dan permukaan, pertimbangan beberapa contoh berikut. Louis dan Carol adalah rekan kerja yang sekilas tampak memiliki sedikit kesamaan. Louis adalah seorang pria lulusan sarjana bisnis dan masih muda dan baru dipekerjakan. Dia dibesarkan dalam sebuah lingkungan yang berbicara bahasa Spanyol di Miami. Carol adalah wanita yang usianya lebih tua pada masa kerjanya lebih lama. Dia dibesarkan di pinggir Kansas, serta menduduki level di perusahaan saat ini karena usahanya menapaki karir dengan memulainya sebagai lulusan SMA. Pertama, kedua rekan kerja ini mungkin mengalami beberapa perbedaan dalam latar belakang pendidikan, etnis, regional, dan jenis kelamin. Meskipun demikian, seiring mereka mengenali satu sama lain, mereka mungkin menemukan bahwa mereka berdua sama-sama berkomitmen pada keluarganya, berbagi satu pola pikir yang sama mengenai masalah-masalah pekerjaan yang penting, suka bekerja secara kolaboratif, dan mengenai masalah-masalah pekerjaan yang penting. Materi pertemuan 3. Sikap dan kepuasan kerja. Apa itu sikap? Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, terhadap objek, orang, atau peristiwa. Ciri-ciri sikap ini ada 5. Yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir. Kedua, sikap selalu berhubungan dengan objek. Ketiga, sikap dapat tertuju pada satu objek dan sekumpulan objek. Keempat, sikap dapat berlangsung lama atau sebentar. Dan yang terakhir, sikap mengandung perasaan atau motivasi. Komponen utama dari sikap. Ini terdapat 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif adalah segmen kepercayaan atau opini dari suatu sikap. Contohnya, seperti suatu pernyataan, gajiku rendah. Kedua, ada komponen afektif, adalah segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap yang berwujud suatu pernyataan. Contohnya, pernyataan seperti, saya marah karena digaji kecil. Dan yang terakhir, komponen perilaku, adalah suatu sikap untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya, pernyataan seperti, saya akan mencari pekerjaan yang lain dengan gaji yang lebih baik. Jadi, komponen kognitif ini akan membentuk komponen afektif yang kemudian berujung pada hasil perilaku atau komponen perilaku. Seberapa konsistenkah sikap itu? Sikap bukanlah sesuatu yang menetap, tapi sikap dapat berubah karena satu dan lain hal. Perubahan sikap dapat menjadikan orang yang tadinya bersikap negatif terhadap objek sikap menjadi lebih positif. Atau sebaliknya, orang yang tadinya bersikap positif menjadi negatif terhadap objek sikap. Apa saja sikap kerja yang utama?
sikap kerja ini terdiri dari 5. Yang pertama, ada kepuasan kerja. Merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Yang kedua, keterlibatan kerja adalah mengukur sampai di mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Ketiga, ada komitmen organisasional. Adalah suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Keempat, dukungan organisasi yang dirasakan adalah tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir, keterlibatan pekerja, yaitu keterlibatan seorang individu, kepuasan, dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Bagaimana sikap karyawan dapat diukur? Metode yang digunakan untuk mengukur sikap karyawan yaitu survei sikap. Survei sikap ini adalah upaya mendapatkan respon dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, penyelia, dan organisasi. Nah, penggunaan survei sikap secara teratur ini dapat memberi manajemen umpan balik yang berharga mengenai bagaimana karyawan menerima kondisi kerja mereka. Selanjutnya, apa itu kepuasan kerja? Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Bagaimana cara mengukur kepuasan kerja? Ada 2 cara untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama, metode penelitian tunggal secara umum, yaitu meminta individu untuk menjawab satu pertanyaan tentang kepuasan kerja dalam bentuk skala angka. Yang kedua, metode penyajian akhir aspek pekerjaan, yaitu mengidentifikasikan elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan tentang sikap pekerjaan, seperti sikap pekerjaan, pengawasan, gaji atau upah, jenjang karir, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja. Apa yang memunculkan kepuasan kerja? Kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak hal seperti kerja itu sendiri, bayaran, promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Namun, kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Kepribadian juga memainkan sebuah peran. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian negatif biasanya kurang puas dengan pekerjaan mereka. Dampak karyawan yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja itu terdiri dari 4. Yang pertama, keluar, merupakan perilaku yang ditujukan untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Yang kedua, ada aspirasi, secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja. Ketiga, ada kesetiaan, secara pasif tapi optimistis menunggu membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Keempat, ada pengabdian, secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, kurangnya usaha, dan meningkatkan angka kesalahan. Mekanisme kerangka kerja. Yang pertama, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila karyawan dapat memberikan totalitas pelayanan terhadap pelanggan. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan ditentukan oleh kinerja karyawan yang baik, sedangkan mampu tidaknya karyawan memberikan kinerja terbaiknya dipengaruhi oleh kepuasan si karyawan itu sendiri. Kedua, ada kepuasan kerja dan absen. Antara kepuasan kerja dan ketidakhadiran menunjukkan korelasi negatif.
Contohnya, perusahaan memberikan cuti sakit atau cuti kerja secara bebas tanpa adanya sanksi atau denda, termasuk kepada pekerja yang sangat puas. Ketiga, kepuasan kerja dan perputaran pekerja. Jika kepuasan kerja meningkat, maka perputaran kerja menurun dan sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari seberapa lama karyawan mampu bertahan di sebuah perusahaan. Semakin karyawan merasa puas, maka semakin lama akan bertahan di perusahaan tersebut. Dan jika karyawan tidak merasa puas, akan banyak karyawan yang masuk dan keluar dari perusahaan tersebut. Terakhir, ada kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan kerja akan tercapai bila kebutuhan karyawan terpenuhi melalui pekerjaan. Dengan kata lain, semakin tinggi kepuasan kerja seseorang karyawan, maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawan. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan kerja, maka akan semakin rendah pula kinerja karyawan. Saya akan menjelaskan pertemuan keempat tentang emosi dan suasana hati. Afeksi adalah kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang meliputi emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu, sedangkan suasana hati atau mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Ada 9 sumber emosi. Yang pertama dari kepribadian, yang kedua dari keseharian, baik waktu dalam sehari maupun hari dalam seminggu, yang ketiga faktor stres, yang keempat itu dari cuaca, yang kelima kualitas tidur, yang keenam aktivitas sosial, yang ketujuh aktivitas olahraga, yang kedelapan faktor usia, dan yang terakhir adalah dari jenis kelamin. Apa sih perbedaan antara emosi dengan suasana hati? Emosi itu dia disebabkan oleh peristiwa yang spesifik, sedangkan suasana hati penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Emosi itu sangat singkat durasinya, biasanya terjadi dalam detik ataupun menit. Sedangkan suasana hati dia bertahan lebih lama, biasanya berhari ataupun berjam-jam maupun berhari-hari. Emosi dia biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas, sedangkan suasana hati umumnya itu tidak diindikasikan dengan ekspresi yang jelas. Emosi dia berorientasi dengan tindakan, sedangkan suasana hati dia bersifat kognitif. Emosi itu dia bersifat spesifik dan banyak seperti amarah, takut, kesedihan, kebahagiaan, jijik maupun terkejut. Sedangkan suasana hati, dia lebih umum. Suasana hati memiliki dimensi utama, yaitu afeksi positif dan afeksi negatif, yang dirangkai oleh emosi spesifik beragam. Apa perbedaan afeksi positif dan afeksi negatif? Afeksi positif itu sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif, seperti bersemangat, kewaspadaan, dan sangat gembira pada ujung paling tinggi, kepuasan, ketenangan, dan kedamaian pada ujung paling rendah. Sedangkan afeksi negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi negatif, seperti kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir yang tinggi, kebosanan, depresi, dan kelesuan pada akhir yang rendah. Berapa penting emosi dalam kehidupan kita? Emosi itu membantu kita dalam memberikan makna di setiap peristiwa yang kita alami, baik saat kita kecil, masa-masa SMA yang menyenangkan, maupun saat liburan bersama keluarga, di mana kita bisa menghargai setiap waktu dalam hidup. Emosi juga membantu kita dalam menganalisis situasi sosial. Kita bisa tahu teman kita sedang sedih, takut, ataupun marah, jadi kita bisa tahu bagaimana kita menyikapinya. Para public figure seperti penari, penyanyi, maupun pelukis, dia mengekspresikan emosinya kepada hasil karyanya. Jadi fungsi emosi itu juga beroutput positif untuk semua orang. Apa itu emosi pekerja? Emosi pekerja adalah suatu ekspresi pekerja atas dari emosi-emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi interpersonal saat bekerja. Apa yang membedakan emosi yang dirasakan dengan emosi yang ditampilkan? Emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya dari seorang individu. Sedangkan emosi yang ditampilkan adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam kebutuhan pekerjaan tertentu.
Bagaimana dengan teori peristiwa afektif? Affective Event Theory merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja yang dapat memengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Peristiwa kerja tersebut mendorong reaksi emosional positif atau negatif yang diterima oleh kepribadian dan suasana hati pekerja. Affective Event Theory memberikan dua pesan penting, yaitu emosi, memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa di tempat kerja memengaruhi kinerja serta kepuasannya. Juga pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya. Bagaimana dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional ialah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri sendiri dan orang lain, memahami makna emosi, dan mengatur emosi seseorang secara teratur. Semakin tinggi level kecerdasan emosional, berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaan. Kecerdasan emosional tampak berkorelasi dengan ukuran-ukuran kepribadian, khususnya stabilitas emosional. Para peneliti menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan sebuah konsep yang sebagian ditentukan oleh ciri-ciri seperti kecerdasan kognitif, kehati-hatian, dan penalaran. Pengaturan emosi. Pengaturan emosi merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep terpisah. Strategi yang mungkin digunakan untuk mengubah emosi adalah yang pertama, acting permukaan atau berpura-pura dengan wajah sebagai respons yang pantas atas situasi tertentu. Dan yang kedua adalah acting mendalam pengungkapan. Acting tidak mengubah emosi sehingga efek pengaturannya sedikit, sedangkan pengungkapan emosi harus dilakukan secara hati-hati karena dapat menyinggung orang lain. Ada 3 aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama, dari seleksi, di mana dalam proses seleksi pekerjaan, para penyeleksi kerja sangat mempertimbangkan faktor kecerdasan emosional dalam proses perekrutan pekerja. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan, di mana seseorang yang berada dalam emosi dan suasana hati yang baik akan lebih cepat dan tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Hal itu dikarenakan emosi dan suasana hati yang baik akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, dari kreativitas, di mana seseorang yang berada dalam suasana hati dan emosi yang baik memiliki pikiran yang lebih terbuka dan fleksibel, sehingga mampu menghasilkan ide-ide baru yang mendorong kreativitas mereka untuk berkembang. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang kepribadian dan nilai. Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Pembeda kepribadian, hereditas atau heredity, adalah faktor yang ditentukan saat konsepsi biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inherent. Penelitian membuktikan bahwa hereditas mempengaruhi sekitar 50% dari kesamaan kepribadian antara anggota dan lebih dari 30% kesamaan dalam minat kerja dan hiburan. Indikator tipe Myers-Briggs atau Myers-Briggs Type Indicator MBTI adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan dalam orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Yang pertama yaitu extrovert versus introvert, di mana seseorang yang memiliki tipe ekstrovert cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. Yang kedua itu perasa versus intuitif. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis serta memilih rutin dan urutan secara detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Yang ketiga itu pemikir versus perasa, di mana seseorang yang memiliki tipe memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang keempat yaitu penilai versus penerima. Seseorang memiliki tipe menilai, menginginkan kendali, dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe menerima cenderung fleksibel dan spontan.
Nah, dari tipe tersebut saya ambil contoh sebagai berikut ini. Seseorang yang memiliki tipe INTJ atau introvert, intuitif, pemikir, dan penilai adalah visioner dengan pikiran asli dan dorongan yang kuat. Mereka skeptis, kritis, independen, berkemauan kuat, dan seringkali sombong. Kemudian mereka yang memiliki tipe ESTJ atau extrovert, perasa, pemikir, dan penilai adalah pengatur. Mereka realistis, logis, analitis, dan pembuat keputusan, cocok untuk bisnis atau mekanika. Model kepribadian 5 besar. Yang pertama itu ekstraversi, di mana itu dimensi penampilan level kenyamanan di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Selain itu, mereka juga pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua itu keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang ramah yang kooperatif, hangat, dan mempercayai orang yang berskor rendah cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga itu kehati-hatian. Dimensi ini merupakan sebuah ukuran reliabilitas orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan resisten. Mereka yang memiliki skor rendah cenderung mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat itu stabilitas emosional, di mana dimensi ini mencangkup emosional seseorang. Orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang kelima itu keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencangkup minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu secara artistik, sensitif. Sebaliknya mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dan keadaan dikenal. Yang selanjutnya sifat-sifat memprediksi perilaku di tempat kerja. Yang pertama itu stabilitas emosional. Yang kedua ekstrovert. Yang ketiga keterbukaan pada pengalaman. Yang keempat keramahan. Yang kelima kehati-hatian. Yang keenam dark trait yang terdiri dari machiavellis, narsisme, dan psikopat. Sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Yang pertama ada evaluasi inti diri, yaitu evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Seseorang yang memiliki evaluasi inti diri positif cenderung lebih menyukai dirinya, memandang dirinya efektif, mampu, dan dalam kendali atas lingkungannya. Sedangkan seseorang yang memiliki evaluasi diri yang negatif cenderung tidak menyukai dirinya, ragu terhadap kemampuannya, dan merasa tidak berdaya atas lingkungannya. Yang kedua ada pengawasan diri. Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Pengawasan diri yang tinggi menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, dapat menyesuaikan perilakunya terhadap perubahan situasi dan tuntutan faktor eksternal. Seseorang yang memiliki pengawasan diri yang tinggi memiliki kinerja yang baik dan lebih mungkin untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga ada kepribadian proaktif, yaitu ketika seseorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif dan tindakan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Orang-orang yang memiliki kepribadian proaktif lebih dibutuhkan oleh organisasi karena mereka mampu mengidentifikasi peluang, mengambil tindakan atas adanya peluang tersebut, dan mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Kepribadian dan situasi. Yang pertama, teori kekuatan situasi mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Terdiri dari 4 elemen, yaitu kejelasan, konsistensi, batasan, dan konsekuensi. Yang kedua, teori aktivitas sifat memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Selanjutnya, pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu.
Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya, Anda memasuki sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian berdasarkan prestasi kerja adalah benar. Sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Nilai ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada nilai terminal. Merupakan hasil dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Kedua, nilai instrumental adalah mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nilai-nilai internasional ini terdiri dari 5. Yang pertama ada jarak kekuasaan. Merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua, ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota dari kelompok. Kolektivisme merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan sebuah kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Ketiga, maskulinitas versus femininitas. Maskulinitas merupakan tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali. Berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Femininitas berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita serta memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Yang keempat, ada penghindaran ketidakpastian. Menjelaskan bahwa tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Dan terakhir, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Dalam orientasi jangka panjang, melihat masa depan dan mengurangi kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Dalam orientasi jangka pendek, orang-orang menilai di sini dan saat ini mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Kerangka global untuk menilai budaya. Program riset kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi atau global merupakan suatu investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional yang dimulai pada tahun 1993. Dengan menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara, tim global mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional menyerupai dimensi-dimensi Hofstede. Dari presentasi yang sudah kami paparkan, terdapat kesimpulannya sebagai berikut. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu, tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu maupun kelompok. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Emosi pekerja atau emotional labor adalah suatu ekspresi pekerja atas dari emosi-emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi interpersonal saat bekerja. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi, dan mengatur emosi seseorang secara teratur. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja. Demikian hasil presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.